البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, insyaallah kita lanjut ya ikhwan, baca kitab Al-Hiwar Wajiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang terakhir kita bahas itu bantahan untuk anggapan orang yang berdalil dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang baik, maka dia memiliki atau mendapatkan pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya. Ini dipakai sebagai dalil bolehnya orang itu mendatangkan hal yang baik. Selama itu memang baik. Selama itu dalamnya adalah ibadah, bentuk memuji Allah dan juga salawat kepada Rasulullah. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan Maulidun Nabawi dan juga bid'ah-bid'ah yang lain. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnah yang baik, maka bagi dia pahala. Lah Maulid itu sunnah yang baik. Dalamnya salawat, dalamnya zakat, sedekah, dalamnya sirah, majasirah, dalamnya ada ibadah kepada Allah. Maka ini dalil untuk kita dalam membolehkan apa? Maulidun Nabawi. Hadza. Ini ringkasan syubhatnya mereka dan ringkasan bantahannya. Apa artinya man sanna fil Islam? Siapa yang menjawab? Siapa yang mengajarkan, menghidupkan, memberikan contoh, menghidupkan sunnah di tengah-tengah umat yang jahil tentang sunnah tersebut. Jadi seakan-akan dia itu membuat hal yang baru karena memang saking nggak taunya mereka, atau saking mereka itu agak sedikit malas, agak sedikit mundur, agak sedikit kurang semangat, akhirnya dia mencontohkan sehingga itu membangkitkan semangat untuk yang lain. Itulah yang dikatakan dengan sunnah. Dia itu mencontohkan hal yang baik, menghidupkan hal yang hampir punah. Itu dikatakan mensunnahkan dalam Islam. Dan yang menjadi tafsir untuk ini itu kesempurnaan hadis, di mana mereka hanya mendatangkan sepotong hadis yang sesuai dengan hawa nafsu. Dan inilah keadaan kebanyakan ahlul bidah, mengikuti hawa nafsu. Padahal kalau orang itu memahami hadis secara sempurna, maka dia akan mendapatkan, bukanlah maksud dari hadis itu seseorang mendatangkan hal yang baru dari otaknya, dari pemikirannya, dari bentuk dia memandang baik. Bukan. Karena kalau seandainya ini yang dimaukan, maka tentu syariat dari sisi memerintahkan untuk bersatu, dari sisi lain memerintahkan juga untuk berpecah. Karena bid'ah, hal yang baru itu pintu perpecahan. Maka nggak akan mungkin syariat itu memerintahkan kita untuk mendatangkan sunnah yang baru yang nggak ada sama sekali dalilnya. Tapi maksudnya tadi itu menghidupkan sunnah, mencontohkan sunnah. Karena konteks hadisnya itu awalnya dan akhirnya itu menjadi saksi. Bahwasanya mereka para sahabat itu diperintahkan atau dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Datanglah salah seorang dari kalangan Ansar memberikan contoh, sehingga dikarenakan perbuatan dia itu semuanya bangkit untuk semangat memberikan sedekah, sampai Jarir bin Abdullah melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Akhirnya di situ Rasulullah mengatakan, siapa yang mensunnahkan dalam Islam, mencontohkan, menghidupkan, karena sedekah itu bukan hal yang baru. Sedekah itu hal yang sudah memang memiliki dalilnya yang sangat banyak, baik di Al-Quran atau di Sunnah. Maka salah satu pembodohan kepada umat kalau sampai membolehkan Maulidun Nabawi dan juga yang lainnya dari bid'ah-bid'ah yang banyak dengan hadis Jarir bin Abdullah. Itu pembodohan. Itu pemalingan suatu makna dari makna yang benar. Itu penipuan. Itu penipuan berkedok berkedok niat baik. Itu semua penipuan yang wajib diingkari. Dan ini bukanlah hal yang sangat bukanlah hal yang luar biasa untuk al-bidah. Ini hal yang biasa untuk mereka. Ini salah satu kegiatan mereka. Bahkan salah satu dasar mereka yaitu memalingkan suatu nas dari maknanya yang benar dan mencari hal-hal yang samar kemudian dibenturkan kepada hal yang jelas. Dengannya membuat kerancuan dan kesamaran kepada umat. Ini keadaannya ahlul bidah, yaitu menipu umat. Dengannya mereka menjadi du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mendakwakan manusia kepada pintu-pintu neraka. Ini mereka mengambil nas, dipotong sesuai dengan hawa nafsu, kemudian dijadikan dalil. Kita lanjut insyaallah membahas syubhat yang lain yang mereka pakai dalam membolehkan Maulidun Nabawi.
insyaallah Maulid Nabawi itu tetap bid'ah sampai hari kiamat. Nggak akan mungkin ada di sana orang bisa mendatangkan dalil. Nggak akan mungkin, kecuali bentuk kedustaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena memang jelas Maulidun Nabawi itu datangnya mutakhir, terlambat. Nggak ada di qurun mufaddalah. Tapi 3 zaman yang unggul itu nggak ada. Qala hafizahullah ta'ala, qala al-Mujiz, al-maulidu bid'atun lakinnaha hasana lindirajiha tahta al-adillah syar'iyyah wal qawaid al-kulliyah. Kata orang yang membolehkan maulid itu memang bid'ah. Ini sekarang mulai mengaku. Karena setiap dalil demi dalil, tatkala dibantah mulailah dia itu terpuruk keadaannya. Enggak tersisa kecuali mukabarah, mengingkari hal yang sangat jelas. Akhirnya dia mengakui tayyib maulid itu bid'ah. Tapi dia adalah bid'ah yang baik. Kenapa? Karena dia itu tergolong atau masuk dalam dalil-dalil syariat yang umum dan masuk juga dalam kaidah-kaidah syariat yang umum. Karena segala hal kalau dia itu masih dalam ruang lingkup untuk kaidah umum, untuk dalil umum, maka enggak dikatakan bid'ah. Bukanlah itu bid'ah yang tercela, tapi itu bid'ah hal yang baru tapi apa? Terpuji. Ini ucapan siapa? Ucapannya mereka, kita akan lihat bantahannya. Qala al-mani' jawabi 'alaika min 3 wujuh. Jawabannya untuk ucapan ini itu dari 3 arah. Awalan anna qiyam al-muqtadi wal mujib li'ibadatin ma min al-ibadat fi zaman an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa i'dam al-mani' minha ma'a tarki an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalilun ala bid'iyyati fi'liha wa la takunu al-bid'atu hasanatan abada وإن اندرجت تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية. فابن مسعود وابو موسى الأشعري أنكر على الذين يسبحون بالحصى مع أنه مندرج تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ثانيا لا يوجد في الإسلام سنة حسنة وبدعة حسنة، وإنما سنة حسنة كلها والبدعة ضلال كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إذ لفظ كل تفيد العموم. ثالثا يقال لو كنت مريضا فاتفق الأطباء على أشياء أنها نافعة لك واختلفوا في شيء فقال بعضهم إنه السم قاتل وقال بعضهم لا نراه سما ولكنه ضار وقال بعضهم لا يتبين لنا أنه ضار وقال بعض هؤلاء بل لعله لا يخلو من نفع. أفلا يقضي عليك العقل إن كنت عاقلا بأن تجتنب هذا الشيء؟ أوليس كمن يأمرك ويلح عليك أن تصرف وقتك في تناول ذلك الشيء تاركا ما اتفقوا على نفعه بحقيق أن تعده ألد أعدائك وتدبر في نفسك أيصح من عاقل للإيمان خائف من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع الذي يخاف أن تكون شركا؟ أوليس من يصر إنما يشهد على نفسه بأن لا يبالي إذا وافق هواه أن يكون شرعا. Jadi sekarang bantahnya itu terdiri dari 3 arah. Arah yang pertama adalah sesuatu yang memiliki sebab di zaman Nabi. Dari hal yang bentuknya ibadah. Dalam keadaan sebab itu enggak ada di sana hal yang melarang atau menghalangi untuk Rasulullah melakukan. Akan tetapi Rasulullah tetap meninggalkan, maka itu tanda melakukannya bid'ah, meninggalkannya adalah sunnah. Ini kaidah ini sangat penting. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama seperti Al-Qurtubi, An-Nawawi, wa kadzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga Syatibi. Mereka semua meletak kaidah ini demi menjaga pintu sunnah dan juga menghentikan adanya bid'ah. Apa? Segala perkara yang bentuknya ibadah, sebabnya di zaman Nabi ada. Sebabnya ada. Akan tetapi sebabnya ada dan tidak ada penghalang untuk orang melakukan. Sebab ada, pendorong ada, dan tidak ada di sana penghalang. Akan tetapi Nabi enggak pernah melakukan. Ini semua tanda bahwa meninggalkannya adalah sunnah, melakukannya adalah bid'ah. Contohnya adalah azan sebelum salat Id. Apakah azan untuk sebelum salat Id itu salah satu hal yang diperlukan? Sebabnya ada apa enggak ada? Demi mengumpulkan manusia. Sebabnya ada. Tapi apakah ada di sana yang menghalangi para sahabat untuk azan? Enggak ada. Akan tetapi enggak ada satupun di antara mereka melakukan. Tanda melakukannya adalah bid'ah.
meninggalkannya adalah sunnah. Karena sunnah itu bukan hanya hal yang dilakukan. Sunnah itu juga mencakup hal yang ditinggalkan. Hadza huwa. Ini kaidah yang sangat agung ini. Kaidah ini sangat agung. Maka kita katakan, sebab untuk kita mencintai Nabi dengan menegakkan hari perayaan kelahiran Nabi, sebab apakah ada? Demi menjaga ukhuwah, demi semakin menanam kecintaan kepada baginda Rasulullah. Apakah sebab ini ada? Jawabannya ada. Apakah di sana ada yang menghalangi para sahabat untuk melakukan? Enggak ada. Akan tetapi mereka tetap meninggalkan. Tanda meninggalkannya itu adalah sunnah, dan melakukannya adalah apa? Bid'ah. Hadza huwa. Tapi kalau sesuatu dia sebabnya ada untuk dilakukan, cuman ada penghalang, maka kaidahnya nggak terterapkan. Atau penghalangnya nggak ada, cuman sebabnya nggak ada, pun nggak masuk dalam kaidah. Seperti Rasulullah salat tarawih. Rasulullah mungkin nggak salat tarawih dengan para sahabat setiap hari, setiap Ramadan? Mungkin. Jadi sebabnya ada. Tapi Rasulullah nggak melakukan. Kenapa? Karena ada penghalang, yaitu takut diwajibkan. Jadi kalau kita lakukan tarawih, apakah dikatakan bid'ah karena Rasulullah meninggalkan? Enggak. Karena meninggalkan karena ada sebab, karena ada penghalang. Ini pertama. Yang kedua, sesuatu yang Rasulullah nggak ada halangan, cuma nggak ada sebabnya di zaman Nabi, seperti memerangi orang-orang yang murtad. Memerangi orang murtad itu ibadah yang nggak ada kecuali di zaman Abu Bakar dan juga setelahnya. Apakah Rasulullah waktu tidak memerangi orang-orang murtad, kemudian Abu Bakar memerangi mereka, itu tanda bid'ah yang tercela? Jawabannya enggak, karena sebab yaitu perang dengan orang murtad belum ada orang murtad sehingga perlu diperangi. Nah, ini kaidah yang sangat penting ini. Ini kaidah yang sangat penting. Dan bid'ah itu enggak akan mungkin dikatakan hasanah. Enggak akan mungkin dikatakan hasanah karena semua bid'ah itu dalam sisi syariat adalah tercela. Cukuplah kita nas dari Rasulullah dan juga perbuatan serta ucapannya para sahabat. Lihat bagaimana Abu Musa dan juga Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang-orang yang bertasbih dengan menggunakan hasa, dengan menggunakan kerikil. Jadi mereka itu berkumpul selepas menunaikan salat, berkumpul dan berzikir menggunakan hasa, kemudian dengan satu suara berjamaah. Jadi terkumpulkan dalam majelis tersebut beberapa bid'ah. Di situ Abu Musa dan juga Abdullah ibnu Mas'ud mengingkari mereka itu. Padahal hal itu hal yang baik. Cuman karena hal itu sebabnya ada di zaman Nabi dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, maka meninggalkan adalah sunnah. Melakukannya adalah bid'ah. Kemudian mu'allif menyebutkan suatu contoh. Apa kata beliau? Kalau seandainya ada kesepakatan dari dokter bahwasanya ini adalah sesuatu ini itu baik untukmu. Obat-obat ini semuanya baik. Ini kesepakatan para dokter untuk antum. Kemudian ada beberapa obat tadi itu khilaf di antara dokter yang lain. Ada dokter yang mengatakan itu adalah racun. Ada yang mengatakan itu mirip racun. Ada yang mengatakan itu kayaknya gak bermanfaat. Ada yang mengatakan ini kayaknya gak lepas dari mudarat. Ini khilaf selepas mereka sepakat. Bukankah engkau sebagai orang yang berakal, memiliki logika yang masih lurus, itu membenarkan kesepakatan dan meninggalkan hal-hal yang masih diperselisihkan? Bukankah itu sikap orang akil, orang yang berakal? Hadza huwa. Maka kata muallif, wa tadabbar fi nafsik. أيصح من عاقل للإيمان خائف من الشرك أن يستحضر هذا المعنى ثم يصر على تلك البدع الذي يخاف أن تكون شركا. Jadi engkau hendaklah engkau memperhatikan dirimu. Apakah dibenarkan untuk orang yang berakal, yang dia itu mengakali dan memahami artinya iman, dan dia takut kepada kesyirikan. Kemudian dia itu menghadirkan makna ini, yaitu membenarkan hal-hal yang samar, membenarkan hal-hal yang jelas itu hal yang batil. Dan dia meninggalkan hal yang telah disepakati. Ini salah satu syubhat mereka, yaitu maulid itu hal yang masih masuk dalam ke dalil-dalil umum dan kaidah-kaidah umum. Maka dibantah, kalau seandainya maulid itu hal yang baik, maka gak mungkin para sahabat meninggalkan. Karena mereka meninggalkan dalam keadaan ada sebab, tidak ada penghalang, tanda meninggalkan bid'ah dan melakukannya adalah sunnah. Kaidah ini dipraktekkan dalam hal-hal yang bentuknya ibadah
atau yang dimaksudkan dalamnya ibadah, insyaallah lahuna. Tinggal sedikit insyaallah kita selesaikan risalah ini bi'idnillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.